sebelumnya saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena mbaknya sudah bersedia untuk mengikuti konseling pada kali ini. Sebelumnya nih sukarela kan ya? Ya, Oke, sebelumnya nih mbaknya perkenalan dulu namanya siapa? namanya Mbak Ninda. Oke, jadi saya panggilnya Mbak Linda aja nih ya. Oke, Mbak Linda sendiri tuh sekarang kesibukannya ngapain ya? Kesibukannya ya di rumah aja. Mau bantu-bantu. Ya bantu orang tua. Oke. Berarti kesibukannya Mbak Linda bantu orang tua di rumah seperti Ya. itu ya. Sebelumnya Mbak Linda udah pernah mengikuti proses konseling loh. Oke, berarti ini pertama kali ya. Oke, di sini saya jelaskan dulu untuk konseling itu tujuannya nanti kita bersama-sama untuk mencari solusi dari permasalahan Mbak Linda seperti itu. Oke, sebelumnya ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, tidak ya. Oke, saya lanjutkan untuk dalam sesi konseling ini tentunya tenang saja, insya Allah apa yang Mbak Linda ceritakan di sini semuanya aman. Apa yang Mbak Linda ceritakan juga tidak akan bocor keluar dan nantinya diharapkan Mbak Linda dapat terbuka untuk menceritakan permasalahan Mbak Linda seperti itu ya. Sebelumnya kita sepakati dulu nih untuk waktunya mau berapa menit? 15 menit. Oke, 15 menit. Sepakat? Sepakat. Oke, kalau dari Mbak Linda sudah sepakat, berarti untuk konseling kita kali ini kita sepakati selama 15 menit. Begitu ya Mbak Linda? Ya. Oke, sebelumnya Mbak Linda sudah siap untuk menceritakan permasalahannya? Siap. Oke, silakan Mbak Linda bisa menceritakan permasalahan Mbak Linda yang sedang mengganjal pemikirannya Mbak Linda. Masalahnya tuh kita sering bangunnya siang, terus sering main HP gitu, sering main HP. Berarti Mbak Linda sering bangun siang karena terlalu kebanyakan main HP seperti itu. Lalu apa ya? Kadang saya sudah masang alarm tapi terus lanjut tidur aja gitu. Oke, sebelumnya berarti Mbak Linda terlalu main HP terus ya, tidurnya malam kan. Akhirnya bangunnya jadi siang. Oke, lalu kemudian apa sih yang menjadi keinginannya Mbak Linda nih? Ya ingin bangun pagi sih. Berarti kesulitan gitu. Oke, berarti di permasalahannya Mbak Linda itu Mbak Linda kesulitan untuk bangun pagi karena terlalu banyak main HP. Terus pengennya Mbak Linda di sini ingin ingin bisa bangun pagi seperti itu. Oke. Kira-kira nih berapa sering Mbak Linda tuh main HP? Ya kadang pagi-pagi, terus siang-siang. Yang paling lama itu malam-malam sih, sampai ya jam 12 sampai jam 1 ya. Jadi bangunnya jadi siang. Oke, berarti benar-benar sampai larut malam ya. Iya. Akhirnya Mbak Linda tidak bisa bangun seperti itu. Nah, sejauh ini apa sih yang udah Mbak Linda lakukan nih untuk agar Mbak Linda tuh bisa bangun pagi? Sudah masang alarm, terus tidur maksimalnya tuh jam 10. Oke. Berarti Mbak Linda sudah melakukan usaha nih untuk bisa pertama masang alarm, terus maksimalkan tidur di jam 10. Kemudian dari yang sudah Mbak Linda lakukan, ada usaha lain atau apa? Atau belum? Oh, berarti baru itu ya. Kemudian nih dari Mbak Linda sendiri tuh di rumah biasanya sama siapa aja? Sama keluarga. Ada ibu ya, Ada kakak. Oke, berarti Mbak Linda nggak sendiri ya di rumah. Oke. Terus di Mbak Linda sendiri setelah memasang alarm itu ada perubahan nggak di Mbak Linda? Beberapa kali saya bangunnya pagi terus, tapi lama-lamaan saya jadi bangun siang lagi. Oh, itu kira-kira kenapa? Karena kadang
alarmnya itu apa ya, kadang apa ya, bunyi tapi saya lanjut tidur terus karena tidurnya tuh terlalu malam sih, ngantuk gitu. Oh, berarti yang dari ceritanya Mbak Linda itu alarmnya bunyi, tapi Iya. kemudian dimatikan lagi Iya. seperti itu ya, karena kamu masih merasa ngantuk gitu ya. Baik. Jadi sejauh ini usaha yang Mbak Ninda lakukan nih, kira-kira bisa nggak mewujudkan keinginan Mbak Ninda untuk bangun pagi nih? Enggak, Kenapa? karena saya apa ya, rugi. Berarti nggak bisa mewujudkan, belum bisa ya. Kira-kira nih apa sih yang Mbak Ninda lihat tuh dari HP tuh apa? TikTok. TikTok. Iya. Oke. Berarti sejauh ini Mbak Ninda itu main HP, lihat TikTok, nyampe larut malam, scroll Iya. gitu ya, Iya, scroll scroll TikTok ya. Oke. Kira-kira waktu Mbak Ninda mengusahakan itu ada perubahan apa nih di Mbak Ninda sendiri? Perubahannya tuh berhari-hari bangunnya tuh siang pagi terus, tapi lama-lamaan jadi bangun siang lagi gitu. Berarti dari Mbak Ninda sudah mengusahakan buat bangun pagi ya, beberapa kali bisa bangun pagi tapi akhirnya bangun siang lagi. Iya. Karena mungkin masih ngantuk dan kebiasaan menggunakan HP-nya tuh balik lagi seperti seawal ya, kayak sampai jam 2 seperti itu. Oke. Kemudian nih, kira-kira dari kebiasaannya Mbak Ninda itu dampaknya di Mbak Ninda tuh baik apa enggak sih? Enggak baik. Kenapa? Karena saya sering dimarah-marahin, dikokok sama orang tua. Dimarah-marahin? Iya. Kenapa itu? Karena saya sering disuruh-suruh kan, jadi saya nanti itu penuh gitu, tunda terus, jadi aku dimarahin. Oh, berarti Mbak Ninda sudah mendapatkan dampaknya ya, kayak tadi jadi dimarahin sama orang tua karena jadi menunda-nunda pekerjaan. Iya. Lalu kemudian kalau kebiasaan itu nih dilakukan terus, baik nggak di Mbak Nindanya? Enggak baik. Oke. Saya nggak baik ya, jadi rugi kan, meluangkan waktu, jadi rugi waktu kan. Kenapa Mbak Ninda bisa bilang itu rugi waktu? Karena saya sering sih dimarahin gitu. Sering dimarahin seperti itu ya. Jadi mungkin kayak seharusnya Mbak Ninda bisa kan tadi ibunya Mbak Ninda itu menyuruh Mbak Ninda untuk melakukan satu hal yang harusnya Mbak Ninda bisa, tapi akhirnya karena Mbak Ninda fokus sama HP kan, jadi terus. Oke, berarti kedepannya Mbak Ninda kira-kira apa nih yang akan dilakukan? Yang masang alarm, terus ya tidur maksimal jam 12. Oke, berarti kedepannya Mbak Ninda akan mengusahakan memasang alarm gitu ya, dan tidur di atas di bawah jam 12 seperti itu. Baik, berarti dari Mbak Ninda tadi sudah mengetahui ya dampak dari yang Mbak Ninda lakukan selama ini tuh. Jadi kayak tadi Mbak Ninda sering jadi dimarahin karena seharusnya bisa apa ya, kayak yang menjadi perintah dari orang tuanya Mbak Ninda terlaksana jadi tertunda, akhirnya Mbak Ninda dimarahin kan tadi bilangnya. Oke, terus juga Mbak Ninda juga tadi bilang jadi rugi waktu gitu ya. Lalu apa nih rencananya Mbak Ninda ke depannya? Kedepannya sih saya akan mengusahakan bangun pagi, terus mengurangi menggunakan HP, terus menggunakan alarm, terus saya minta dibangun sama ibu. Oke, baik, rencananya Mbak Ninda sangat bagus ya. Bisa disimpulkan bahwasannya rencananya Mbak Ninda ke depannya itu nantinya bisa mengusahakan untuk mengurangi penggunaan HP ya, terus juga menyalakan alarm, terus nanti juga usaha lainnya tuh Mbak Ninda mau minta bantuan ke ibu untuk membangunkan seperti itu ya.
Oke, bagus bagus. Terima kasih ya Bu, atas konseling ini saya bisa mengetahui. Oke, sama-sama Mbak Linda. Semoga nanti kedepannya apapun yang menjadi rencananya Mbak Linda terwujud ya, dan insya Allah Mbak Linda kedepannya bisa lah bangun pagi ya, diusahakan. Oke, karena dari Mbak Linda juga sudah punya pandangan baru nih, mungkin untuk konselnya kita cukupkan. Sebelumnya gimana nih perasaannya Mbak Linda mengikuti konseling ini? Perasaannya baik, terus menjadi bahan introspeksi diri. Oke, berarti jadi bahan introspeksi ya untuk Mbak Linda yang lebih baik lagi seperti itu. Oke, baik, karena waktunya sudah cukup, mungkin untuk konselnya kita cukupkan sampai di sini. Nanti kalau Mbak Linda ada yang masih perlu diceritakan, nanti bisa ya kita adakan pertemuan lagi ya. Terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama ya Mbak Linda. Terima kasih juga sudah mau datang pada sesi konseling ini. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.